Inilah buahnya sekarang. Dan membuat apa? Lembaga sekelas MPR jadi banci. Punya nama, tidak punya otoritas. Besar sekali biaya operasional MPR, tapi tidak punya otoritas. Ini mengerikan sekali. Semoga Pak SBY dengar. Pak SBY masih punya kesempatan. Kalau Sengkuni tidak ada lagi. Sengkuni sudah di end. Ya. Kemudian Sultan masih punya kesempatan untuk berbalik, memberi rekomendasi. Dan kalau lembaga non pemerintah ada di sebelah sana. Ya, Pak Tobing, silakan sebentar, saya monitor aja tadi sebenarnya. sebentar Pak Tobing. Ya, Bapak ini sudah terlanjur menyinggung tentang otonomi daerah ya. Jadi bagi saya secara pribadi ya, ada lembaga dan oknum di luar pemerintah yang bertanggung jawab, yang mereka merekayasa terbentuknya otonomi daerah ini. Kalau saya mau sebutkan orangnya secara pribadi, Amin Rais, sama Rias SBY, Rasid. Meg. Ini Rias tiga Rasid. orang ini pentolan. Dan jangan lupa, Sultan kena di sana. Sultan Iya. kena. Ada satu lagi saya tidak pantas menyebutkannya, karena saya masih tinggal di Indonesia. Jadi yang seperti ini, mereka itu bertanggung jawab terpecah belahnya Epolexus Budhan Kamrata kita. Ya, mereka ini ada dari militer, ormas agama, dan seterusnya. Mereka bertanggung jawab, inilah buahnya sekarang. Dan membuat apa? Lembaga sekelas MPR jadi banci. Punya nama, tidak punya otoritas. Besar sekali biaya operasional MPR, tapi tidak punya otoritas. Ini mengerikan sekali. Semoga Pak SBY dengar. Pak SBY masih punya kesempatan. Kalau Sengkuni tidak ada lagi. Sengkuni sudah di end. Ya. Kemudian Sultan masih punya kesempatan untuk berbalik, memberi rekomendasi. Dan kalau lembaga non pemerintah ada di sebelah sana, di Partai Hijau. Mungkin Pak Tobing bisa berikan sedikit pemahaman tentang ini. Silakan Pak Tobing. Jadi beginilah, di DPR pun kita terpecah. Di MPR pun terpecah. Karena MPR itu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu terpecah. Mindsetnya terpecah. Karena apa? Yang diperjuangkan bukan kepentingan nasional. Bukan kepentingan rakyat Indonesia secara seluruhnya. Kepentingan segenap ya. Segenap rakyat. Bukan sekelompok rakyat. Nah, ini yang berbahaya. Karena mereka tidak tahu aturan. Sekarang dulu dia buka dia robah. Ya, sekarang ingin kembali lagi. Ya begitulah kita robah kembali. Jadi seperti tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Nah, inilah cara berpikir bangsa kita. Kenapa? Latar belakang pendidikan, latar belakang semua. Harusnya perbedaan latar belakang itu tetap harus ada sumbernya kan, ada kompasnya. Kita ini bukan pakai kompas. Kompasnya itu apa? Ya Pancasila sama konstitusi itu. Konstitusi pun kompasnya udah dirubah, udah melenceng. Ya, kalau kompasnya kita, tapi kita sekarang ini, mohon maaf, otaknya itu hanya berpikir seperti jarum jam. Jam sama kompas beda nggak? Beda. Kalau kompas ya berputar, kalau jarum jam kan berputar itu tuh dari jam 12 atau jam 00 kembali ke jam 12 lagi, ya kan? Tapi kalau kompas tidak demikian. Ya, jarumnya itu udah harus ke utara ya ke utara. Kalau ke selatan ya ke selatan. Nah, kalau kita kompasnya Pancasila sama konstitusi, ya jangan dirubah-rubah. Saya sudah bilang konstitusi kita itu udah dirubah. Yang
paling sakral sebenarnya, kalau saya katakan sakral yang sudah tidak boleh dirubah itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah dirubah. Nah kalau itu sudah dirubah kan artinya negara sudah dirubah. Kalau merubah amanat pembukaan sama saja merubah negara. Kenapa? Seharusnya Bung Karno itu menyampaikan proklamasi kemerdekaan itu kan menggunakan amanat pembukaan. Tapi kenapa dia nggak menyampaikan itu? Kan dengan ini ya menyatakan kemerdekaannya. Ada di alinea keberapa? Tapi itu tidak diucapkan. Kenapa? Nah itu saya bilang legasinya beliau. Oh, Bung Karno meninggalkan Pancasila, memproklamasikan. Kalau dia jadi proklamator, tapi kenapa tidak mengikuti aturan yang aturan main, patokan yang standar? Makanya saya bilang, saya kan mengkaji, coba bapak-bapak kajilah, benar apa tidak? Bahwa proklamasi itu, kata-katanya atau kalimatnya, kami bangsa Indonesia, kita semua itu ya, bla 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 bla. Coba lihat, aslinya apa? Ada coretan tangan. Berarti kita memang ada coretan tangan. Itu nggak bisa dibohongi. Itu fakta. Kenapa nggak menyampaikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Walaupun sudah musyawarah untuk mencapai mufakat, semua sudah sepakat. Ini yang akan kita sampaikan. Kenapa? Why? Negara yang tidak dibangun dengan pondasi yang kuat, hancur. Ya, tidak ada batu karang yang teguh itu. Batu karang yang teguh kita konstitusi. Ya, jangan orang bilang mengatakan konstitusi saya sudah baca. Oh, bukan. Bukan teksnya, tapi makna dan substansi. Makanya Pak Paul kemarin bilang apa? Apa yang harus kita lakukan? Bukan kita. Siapa kita ini? Kita semua nggak? Sama nggak kita? Who are we? Siapa kita? Siapa yang bukan kita? Nah, ini kan terjadi perbedaan paradigma lagi. Mau nggak kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli? Lah ya MPR pun tak berani ngomong. Ya, mana orang-orang yang ahli tata negara itu? Mana? Kita bukan ahli tata negara, ahli hukum tata negara, bukan. Kita harusnya bagaimana menata negara? Karena sumber hukum itu yang tertinggi ada di konstitusi. Kalau sudah dilanggar hukum itu, mana mungkinlah Indonesia Raya. Hukumnya udah dilanggar, kok hukum yang fundamental. Coba lihat nanti sumpahnya apa? Saya nunggu sumpahnya jam 1 malam nanti lagi. Coba, siapa yang Donald Trump pasti apa? I will protect. I will protect. With my heart. With my heart. Lihat aja lah. Iya, kalau itu baru presiden yang benar itu. Nah, jadi keluar narsisnya dia ya, narsis dan merasa superior, keluar semua keangkuhannya dia, tetapi dia ngomong, dia lakukan loh Pak Tobing. Hebat itu orang. Iya, dilakukan. Makanya dia bilang, American first, make America great again. Bring God to the White House. Haleluya. 3 kalimat, 3 kalimat itu menyentuh rakyat Amerika, bukan kayak si Kamala Harris, ya kan? Begitu ada kontestannya bilang, do you believe Jesus is King? Jesus God? Oh, dia bilang apa? You are the wrong relay, katanya kan? Hancur lah dia. Hancur dia. Hancur dia. Ya kan? Ini nggak bisa. Lihat Donald Trump. Begitu dia mau dilantik, apa yang dipamerkan? Bible. Nah, sekarang kan terbuka mata dunia semua. Bayangin, upacara bukan hanya di gedung, tapi karena memang musim dingin ya, terlalu dingin, makanya tidak di gedung. Kalau dulu kan di luar. Ya, kalau kita cuma di MPR, kita nonton aja. Padahal kalau kita jadi anggota DPR harusnya ngerti dong. Anggota DPR, anggota MPR, bahwa sumpah presiden itu salah. Nggak ada satupun yang berani ngomong. Saya bilang salah. Nggak ada. Salah itu. Baca, udah berkali-kali saya bilang. Saya ngomong di depan para junior saya bilang,
Sumpah presiden salah, kamu nggak ada yang berani menegur. Makanya kemarin kan sudah saya bilang, ya baru saja kita memilih siapa yang memimpin negara ini, baru sudah nggak ada kepercayaan lagi kepada otoritas yang diberikan. Ya kan, semua sudah komplit paradigma. Belum apa-apa Prabowo sudah dicaci maki sekarang kan. Belum lagi muncul, wah Indonesia gelap tahun 2025. Siapa yang bikin gelap? Siapa yang bikin gelap? Nah Siapa itulah, yang bikin gelap? emangnya dia Tuhan bikin bisa gelap dunia ini? Ini paradigma yang saya nggak heran. Tapi sekarang coba, massive employment, culture assassination, moral assassination, ya korupsi di mana-mana. Korupsi itu kita berpikirnya hanya korupsi uang. Tidak. Korupsi konstitusi, undang-undang, itu juga korup. Korup itu apa artinya? Merusak. Bahasa Inggris corruption itu banyak artinya. Kalau Indonesia dijadikan satu aja. Pokoknya korupsi adalah seperti uang, gratifikasi, ya kan? Macam-macam lah, penyuapan dan sebagainya. Salah paham, itu bukan paradigma sebenarnya, paradigma korupsi. Cara-cara berpikir kita, cara bertindak kita memahami korupsi di dalam kehidupan kita. Untuk menegakkan hukum. Aduh, sorry lah, saya udah melihat Indonesia ini, ya, bukan saya tidak optimis. Kita harus optimis kalau rejim yang berkuasa ini betul-betul melaksanakan Pancasila sama konstitusi secara murni dan konsekuen. Percaya saya. Kalau tidak, tidak akan tercapai. Orang baru menuju Indonesia, Mas, kok menuju. Bukan mewujudkan. Kalau mewujudkan itu baru hebat. Di situ termotivasi kita semua. Kalau menuju, menuju mau lewat mana? Mau lewat mana? Lewat mana menuju itu? Kan perlu kompas. Perlu garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara itulah namanya kompas. Kompas kita, haluan kita ke sana. Itu sudah dihapus. Katanya mau dikembalikan lagi. Nggak jelas. Jadi kalau kita melihat negara ini tidak jelas, bagaimana lagi? Kita ini sudah buta kok. Kita buta konstitusi. Jadi berjalan seperti jarum jam. Sekarang rejim ini, alah Pak Prabowo itu kalau sampai tahun 2029, bahkan ada, wah kalau saya jadi Gibran, saya bunuh dia. Kan macam-macam sudah. Paradigma apa itu? Ya paradigma apa coba? Kalau Prabowo Kacau, juga ya. nggak sampai 5 tahun, paling 2-3 tahun sudah sakit. Macam-macam kan? Itulah saya bilang, kita ini budayanya entah budaya apa. Bukan budaya bangsa Indonesia. Sekarang orang aliran kepercayaan aja ada beberapa itu. Saya diteleponin. Pak Tobing, kami menuntut ada agama ketujuh. Apa itu? Kepercayaan. Jangan kami dipaksakan menganut agama tertentu. Kami tidak mau. Konsep ketuhanan kami beda dengan konsep ketuhanan itu. Loh, bagaimana kita? Mereka telepon saya. Ya kan? Ya, udah. Saya bilang, ya itulah nanti. Siap-siap aja kalian berantem atau siap-siap aja kalian dipersekusi. Kan gitu. Jadi komentar saya, itulah Pak Putih. Jadi kita tidak bisa, karena dulu Amir Rais ketika reformasi ya, terus terang aja, dia mengambil apanya kan sekolahnya di negara bagian Chicago kalau nggak salah. Ya, pulang dari sana, ya dia pikir harus seperti Amerika, federal. Karena di kepalanya itu federal. Ya, provinsi itu dianggapnya federal. Kalau di Indonesia, provinsi bagian dari pemerintah pusat, ada jalur komando. Kalau negara bagian, nggak bisa. Jadi provinsi di Amerika itu dijadikan negara bagian, punya bendera sendiri. Saya ke California ada bendera sendiri itu. Ya kan? Makanya benderanya Amerika itu ada 51 bintang itu kenapa? Itu bendera. Nah, dibawalah ide ini ke Indonesia. Karena apa? Tujuan Amir Rais itu memecah kita.
Tapi kita goblok waktu itu karena dia ketua MPR, ya saya nak dia lah yang mengatur itu. Eksekutif pun tak mengerti karena kena stroke reformasi. Mohon maaf lah ya, saya komentar ini agak keras. Tapi kalau saya nggak benar, mari kita buktikan. Kalau saya salah, tapi apa yang saya mati ya itu sudah tidak ada kekitaan kita. Ya, tidak ada kekitaan. Kalau Bhinneka Tunggal itu, Bhinneka Tunggal Ika itu ya kekitaan kita itulah. Ya, memang kita tidak bisa, sudah terlalu bangsa Indonesia ini merasa menderita, ada kesamaan sehingga kita membentuk negara Republik Indonesia, tapi tidak ada kesatuan, ya kan? Saya dulu juga heran, kenapa Pancasila itu persatuan Indonesia, kenapa tidak kesatuan Indonesia? Ya, jadi ada satu P di situ, yang lainnya pakai K semua kan? Ya menurut Pak Ponto itu KKPPKK, tapi itu nggak boleh diajarkan oleh guru Pancasila. Pancasila itu tidak boleh disingkat. Kata Pancasila aja kan Pancasila, nggak dipisah. Pancasila jadi satu. Itu yang diajarkan kepada kami. Itu ajaran doktrin. Satu ya, bangsa kita ini belum memahami apa itu sebenarnya doktrin. Doktrin itu ya pedoman, panduan yang merupakan ajaran. Yang merupakan ajaran yang berinsip. Berinsip apa? Prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu apa? Yang diyakini kebenarannya. Diyakini kebenarannya dan telah teruji di medan peperangan, di medan pertempuran. Perang itu bukan berarti perang bersenjata. Perang dalam segala macam. Ipolexus Bud itu perang Ipolexus Bud. Kita ini perang Ipolexus Bud enggak? Ya perang lah. Perang ideologi, perang ekonomi, perang politik, perang sosial budaya. Yang paling berbahaya ini kalau sudah perang sosial budaya. Karena semua ideologi, politik, ekonomi, ya pertahanan keamanan, itu ada di sosial budaya. Ada di sosial budaya. Bukankah pedang itu dibuat dari budaya? Bukankah pisau itu buat dari budaya? Nah, ini orang tidak paham. Jadi pusat kekuatan kita ada di sosial budaya. Sementara budaya kita bermacam-macam. Karena ada persamaan, ya persamaan itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah disebutkan apa? Kekuatan sosial. Teknologi itu kekuatan teknologi. Ya. Tapi ada namanya kekuatan sosial yang paling sulit dihancurkan. Dan paling mudah juga dihancurkan karena kelemahannya tidak diperkuat. Kalau budaya Batak diadu dengan budaya Jawa Barat, ya nggak ketemu. Diadu dengan budaya Kalimantan, nggak ketemu. Diadu dengan budaya Manado, nggak ketemu. Jadi budaya nasional itulah makanya pakai budaya nasional. Seperti apa yang saya bikin kemarin di Sabta putra-putri kita Nusantara ini nanti. Nah, itu harus digelorakan. Jadi Pak Paul kemarin sudah ya untuk menjawab itu, kita bagaimana menggelorakan sampai ke desa-desa. Itu beratnya. Mau Cetung itu kenapa dia sampai ke desa-desa? Dia bikin buku merah kan, yang kecil. Tahu nggak? Buku merah itu dijual di kaki lima. Saya ke Beijing, saya lihat, quote Mo Zedong. Quote Mo Zedong. Wah, saya ada bukunya, saya simpan. Quote Mo Zedong. Nah, itu dikembangkan di seluruh desa. Semua baca rakyatnya. Nah, kita kan nggak sampai ke sana. Jadi, inilah persoalannya karena di MPR, di DPR sebagai lembaga yudikatif, lembaga legislatif, ya, tidak mengerti, tidak paham Pancasila dan konstitusi. Ini nggak tahu ini BPIP bubar apa tidak, saya nggak tahu, ya, karena nggak saya dengar lagi sekarang. Oke lah itu aja Pak Paul, Pak Putih. Ya, ini lanjut nih.